Mudah-mudahan dan ini sudah kita realisasikan di Padangpanjang dan insya Allah akan lebih kita kembangkan. Terima kasih. Iya, silakan, masih ada penjelasan Pak, waktunya masih ada. Saya kira Islami itu sudah mencakup semua, baik iman maupun takwa. Jadi bahasa sama, tujuan satu. Terima kasih. Baik. Iya. Waktunya 120 detik sudah dimanfaatkan oleh dua pasangan calon. Selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk mencabut satu nomor lot, dan pasangan nomor urut berapakah yang akan beruntung mendapatkan pertanyaannya? Kembali nomor 4. Beruntung sekali ya, hari ini bisa menjelaskan banyak hal. Waktunya 120 detik, sama, kita mulai hitungannya dari sekarang. Terima kasih kepada nomor urut 4. Pembangunan manusia seutuhnya, mohon izin, pembangunan manusia seutuhnya itu sudah terkonsep secara nasional bahkan internasional dengan pencapaian Human Development Index. Untuk Kota Padangpanjang kita melihat angka yang masih kurang menggembirakan sampai saat ini, dan belum sampai ke 5 besar untuk Sumatera Barat saja. Kami hanya ingin menanyakan apa kiat-kiat, strategi dan kebijakan yang Anda lakukan nanti untuk mencapai derajat angka yang menggembirakan tetap terhadap Human Development Index. Silakan. Terima kasih. Ayo gak sasak ngok kami deh. Iko nan curang sih kini, gapo nasib kami nemburu. Jadi terima kasih banyak. Mungkin dari tadi awak sen menjawab. Silakan Pak jurnalisme yang menjawab. Terima kasih. Pertanyaannya tadi adalah bagaimana caranya mengembangkan pembangunan indeks di Kota Padangpanjang. Dapat kita sampaikan kepada Bapak, untuk IPM Kota Padangpanjang itu sebetulnya Sumatera Barat itu 3 besar nasional. Kalau kita 3 besar nasional, untuk kota kecil Padangpanjang tentu tidak susah bagaimana mengembangkan sumber daya manusia yang ada di dalam, bagaimana kita gerakkan sektor-sektor ekonomi yang ada di dalam, bagaimana kita kembangkan pendidikan yang berkarakter tentu secara nasional, berkarakter secara globalisasi, sehingganya kalau itu udah kita tingkatkan, kita yakinlah pembangunan di Kota Padangpanjang itu bisa mencapai pada angka 1 nasional suatu saat nanti. Selanjutnya juga untuk mempercepat. Terima kasih. Waktunya habis. Terima kasih. Saatnya sekarang untuk membalas Pak pertanyaannya. Waktunya 120 detik. Kita akan hitung mulai dari sekarang. Ala habi yang kita nyonai kita. Baiklah. Kandidat nomor 1 Bapak. Kita ini kalau saya menyampaikan tadi sesuai basic saya sebagai orang hukum, saya akan mendirikan LBH di sini. Kebetulan Kakanda yang terhormat nih dari Angkatan Laut. Kira-kira apa nih ilmu Angkatan Laut kita bisa bawa ke Padangpanjang ini? Terima kasih. Ilmu Angkatan Laut itu bisa dibawa kemana saja, apalagi kalau sudah di darat. Mic-nya agak dekat Pak. Ya. Jadi berbicara ilmu TNI AL sebenarnya tidak ada masalah. 2/3 Indonesia ini adalah laut. Kalau kami terdampar di Kota Padangpanjang, tidak sulit bagi kami untuk membangun Padangpanjang. Kuncinya adalah disiplin, tegas, berwibawa, jujur, mengerti dan benar, dan harus kita laksanakan. Demikian, terima kasih. Nggak, ambo takut tadi di awak kan di lingkaran di lingkaran gunung. Jadi di awak bukan di pinggir laut. Itu yang ambo takutin Kanda. Terima kasih jawabannya, sangat puas saya. Masih ada penjelasan? Cukup? Cukup Pak? Cukup? Cukup mungkin. Baik, terima kasih. Kalau cukup, waktunya sudah habis. Terakhir kita akan berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk mencabut satu nomor lot, dan pasangan nomor lot berapakah yang akan beruntung mendapatkan pertanyaan? Apakah nomor 4 juga?
Nomor 4 juga. Baik, waktunya 120 detik akan kita hitung mulai Bisa dari... usul diganti. Tidak bisa, Pak. Waktunya 120 detik, kita mulai dari sekarang. Silakan, Pak. Jadi mungkin sederhana saja. Kami akan pertanyakan kepada kandidat nomor 4 kembali. Bagaimana pandangan kandidat nomor 4 tentang julukan Padang Panjang sebagai kota Serambi Mekah dari aspek tatanan kehidupan keagamaan dan dalam konteks kekinian, masih relevankah? Silakan, Pak. Singkat dan padat, silakan jawab, Pak. Terima kasih. Memang sama-sama kita ketahui kota Padang Panjang ini adalah kota Serambi Mekah. Sepengetahuan kami, sampai detik ini tidak ada masyarakat Padang Panjang yang terlalu berlebihan untuk tidak menjaga kota Serambi Mekah ini. Hanya ke depannya nanti bagaimana kita lebih meningkatkan apa yang ada sekarang, karena Padang Panjang ini seperti yang kita inikan adalah masyarakatnya rata-rata Islami. Jadi sekali lagi sampai saat ini sepengetahuan saya, masyarakat Padang Panjang betul-betul bisa kita kendalikan dari segi Islaminya. Insya Allah mungkin kita dari cara-cara kita berpakaian atau bagaimana, tapi sepanjang yang saya lihat, ibu-ibu dalam ini semuanya pakai jilbab. Itu suatu dengan jempol buat kota Serambi Mekah. Terima kasih. Masih ada waktu kalau masih dimanfaatkan? Dapat juga kita tambahkan, Padang Panjang kota Serambi Mekah kekinian itu bisa munculnya sekolah-sekolah agama seperti habis. Terima kasih. Sayang sekali waktunya habis. 120 detik. Sekarang giliran membalas pertanyaan, Pak. Ya, waktu 120 detik akan kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Ini sudah giliran yang terakhir nih ya. Kakanda, kembali ke Kakanda nih. Kita ini di Padang Panjang ini kan kita harus sama-sama bernuansa Islami. Yang jadi ganjalan buat kita nih, bagaimana kita menjaga anak kemenakan kita ini yang sudah tidak menghormati mamak-mamaknya. Sudah banyak yang menyimpang. Ini saya tanyakan karena apa? Kita di Minangkabau kan adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Tolong Kakanda sampaikan bagaimana ini kita untuk menjaga adat bersandi syarat bersambidullah kepada anak kemenakan awak. Terima kasih. Terima kasih Pak John. Cukup berat pertanyaannya. Pusing saya menjawab. Suaranya bisa lebih dekat, Ya. Pak. Sama Jadi bagaimana kita menjaga anak kemenakan kita dalam rangka pengisian Padang Panjang Kota Serambi Mekah, kemudian berdasarkan adat syarat bersih kitabullah. Yang jelas memang itu persoalan kita sekarang, timbul degradasi dari para pemuda kita. Cara membangkitkannya adalah kami ingin memfungsikan masjid lagi menjadi kembali ke surau. Masjid kita kurang berfungsi sekarang, anak-anak remaja kita kurang. Kami ingin memfungsikan itu dengan cara kita balikan fungsi masjid kembali ke surau. Kita ajak anak-anak remaja kita ajak dia baca Al-Quran, sholat berjamaah, kemudian juga pasamban segala macam dalam rangka bagaimana mereka tahu dengan adat. Baik, waktunya habis 120 detik. Terima kasih untuk semua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Padang Panjang periode 2013-2018 yang sudah saling memberikan pertanyaan. Hanya saja yang beruntung mendapatkan pertanyaan paling banyak hari ini adalah pasangan nomor urut 4. Untuk itu kami persilakan untuk duduk kembali.
beristirahat sejenak, menempati posisinya masing-masing, posisi tempat duduk tentunya ya. Sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, terlebih dahulu kita akan menyaksikan pesan-pesan berikut ini. Kamis 4 Juli akan menjadi puncak pesta demokrasi masyarakat Kota Padang Panjang. Sudahkah Anda punya pilihan wali kota dan wakil wali kota Padang Panjang 2013-2018? Mari tentukan pilihan Anda sebelum datang ke TPS. Pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih dan gunakan hak pilih Anda dengan benar. Buang hak pilih Anda dengan percuma. Ingat, jadikan momentum pemilu kada untuk membawa perubahan dengan tetap menjaga kerukunan dan keharmonisan. Pilihan Anda akan menentukan masa depan Padang Panjang untuk 5 tahun ke depan. Satu suara untuk masa depan Padang Panjang. Pemilih cerdas, pemilih pemimpin berkualitas. Kita masih di debat kandidat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Padang Panjang periode 2013-2018. Inilah segmen keempat di mana masing-masing pasangan calon akan mendapatkan pertanyaan dari dua orang panelis kita, dan para pasangan calon boleh mendebat, boleh mengejar pertanyaan itu lebih dalam lagi, dan panelis juga boleh mendebat dan boleh mengejar pertanyaan itu lebih dalam lagi. Waktunya 150 detik atau 2,5 menit, akan dihitung ketika pertanyaan mulai dijawab. Ya, dan untuk itu kami harapkan kepada dua panelis kita untuk memberikan pertanyaan to the point, mengingat waktu kita yang sudah sangat sempit. Dan untuk itu langsung saja kami minta kepada 5 pasangan calon untuk kembali ke podium masing-masing untuk bersiap mendapatkan pertanyaan. Untuk itu kita akan load terlebih dahulu ya. Kita mulai dari pasangan nomor urut 3 untuk mengambil dahulu. Selanjutnya ke pasangan nomor urut 4. Boleh diperagakan? Iya, boleh diperagakan. Baik. Sudah mendapatkan lot ya? Sudah dicatat? Panitia, boleh diperagakan dulu nomornya. Nomor 4 tetap mendapatkan nomor 4 ya. Iya. Sudah? Ya. Yang pertama kita akan berikan kesempatan kepada dua panelis kita, Bapak Eka Vidya Putra Esos MSI, untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan nomor urut 2. Dan kami ingatkan waktunya 2,5 menit dihitung ketika pertanyaan mulai dijawab. Silakan Pak Eka. Baik Bapak, di dalam misi Bapak di situ dinyatakan dengan tegas bahwasanya ingin mewujudkan ekonomi rakyat yang berbasiskan kepada sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, perdagangan, dan perindustrian. Pertanyaan saya adalah, menurut pandangan Bapak melihat kota Padang Panjang ini sepertinya seperti kota apa? Jasakah, atau pertaniankah, atau apa? Apa yang kebayang di kepala Bapak ketika bicara kota Padang Panjang? Apa yang perlu, sehingga
ada yang perlu dikembangkan lebih atau semuanya sama aja? Ini kan kesannya sama aja mau dikembangkan semuanya. Makasih Pak. Waktunya 2,5 menit saya ingatkan dan dijawab dengan jelas Pak, biar mic-nya agak lebih dekat Pak ya, biar di rumah bisa mendengarkan dengan baik. Kita mulai dari sekarang. Terima kasih Pak Eka, pertanyaannya cukup jitu. Saya melihat Kota Padang Panjang adalah kota pendidikan, kemudian kota perdagangan dan kota pariwisata. Dari 3 konteks tersebut, kita bisa mengembangkan satu-satu. Contohnya dari pariwisata, kita harus menumbuh kembangkan pariwisata kita yang selama ini adalah pariwisata yang tidak berkembang. Mohon maaf kepada pemerintah yang terdahulu. Saya ingin memahami bahwa ketika kita melakukan sebuah pariwisata, tentu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan satu persatu. Kita lihat bahwa informasi pariwisata kita, sarana dan prasarana infrastruktur pariwisata kita tidak lengkap. Kemudian dari bidang pertanian, kita harus meningkatkan swasembada pangan, bahwa lahan pertanian kita cukup. Bagaimana petani kita bisa melakukan kegiatan pertanian dengan mudah dan tepat. Kita tahu bahwa pemerintah terdahulu juga adalah orang yang di bidang pertanian. Saya memahami sekali bahwa kekurangan di bidang pertanian itu adalah saprodinya, sehingga sarana produksi pertanian ini kita bisa lakukan nanti ke depan. Kalau kami yang dipercaya oleh masyarakat Padang Panjang, kami akan melengkapinya sehingga petani-petani di kalau kita potong aja dalam konteks pertanian itu contohnya Pak. Nah, potensi apa kemudian Bapak yakin bisa membuat swadaya di Kota Padang Panjang yang besarnya segini ini? Pengembangan bibit Pak, saya yang telah melakukan, saya adalah pelaku dunia usaha yang melakukan pembibitan di Sumatera Barat. Satu, itu poinnya ketemu Pak. Iya, kalau pariwisata seperti apa lagi kemudian bisa kita jadikan ini sebagai potensi yang Bapak katakan sebagai pengembangan di sini? Mungkin nanti, mungkin tadi tidak dibacakan bahwa kami akan membangun masjid 100 kubah yang akan mendirikan ini. Mohon tenang, saya minta kita lebih sopan dari apa yang kita lakukan sekarang, bahwa ikon Serambi Mekah kita adalah Masjid 100 Kubah yang bisa kita laksanakan 5 tahun ke depan. Terima kasih Pak Eka. Waktunya 2,5 menit sudah dimanfaatkan. Sekarang kita berikan kesempatan kepada panelis yang kedua, Bapak Dr. Haji Sukri Iska MAG, kepada pasangan dengan nomor urut 2. Terima kasih. Saya ingin mengemukakan data kuantitatif Pak soal kriminal yang ada di Padang Panjang. Pada tahun 12 ternyata ada kenaikan 11% tingkat kriminal di Padang Panjang. Malah tahun 13 hanya beberapa bulan sudah terungkap 8 kasus narkoba. 5 orang diantaranya itu adalah warga Padang Panjang. Dan rentetan banyak lagi, termasuk juga peningkatan pejudian sampai 250% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertanyaan saya, di saat Bapak ingin melibatkan stakeholder ulama dan nenek mama dalam rangka menjawab persoalan seperti ini, konsep seperti apa secara konkret yang bisa Bapak lakukan? Baik, waktunya 2,5 menit. Kita akan mulai dari sekarang. Terima kasih Pak Sukri. Memang dewasa ini kita melihat kenakalan remaja atau narkoba, kejahatan kriminal di Padang Panjang yang kita cintai ini frekuensinya sudah naik gitu, atau meningkat. Nah ini tentunya kita semua tidak berharap ke depan bagaimana para pemuda, para remaja kita akan lebih terjerat ke hal-hal seperti ini. Untuk itu kami berdua untuk mengantisipasi ini ke depan kita akan lebih meningkatkan peran nenek mama, peran dari Cadiak Pandai, dari para ulama kita di dalam jalannya pemerintahan ini. Sekarang kita bisa melihat adanya kaum adat seperti KAN gitu. Itu sudah punya peran, tapi ke depan bagaimana akan lebih meningkatkan peranannya lagi. Kita akan lakukan komunikasi dengan kaum adat, dengan meningkatkan kaum ulama juga kita akan melakukan komunikasi secara bersama untuk ke depan. Interupsi. Ya. Saya melihat itu sangat parsial dan tidak terlihat bagaikan kemangkusannya untuk menjawab persoalan yang sangat krusial seperti itu adanya.
Apa tidak mungkin dalam bentuk yang lebih greget untuk lebih melibatkan stakeholder yang dimasukkan itu? Tentunya kalau dengan melibatkan stakeholder, kita akan instansi terkait atau institusi terkait seperti Polri, aparat hukum, kita akan meminta untuk bertindak secara tegas. Seperti di pemerintahan kota itu adanya Satpol PP, kita akan meningkatkan frekuensi tugas-tugas mereka. Apa tidak bisa sebetulnya melahirkan regulasi untuk tingkat nagari atau tingkatkan yang dimaksudkan gitu, agar jangkauan pengawasan dan jangkauan untuk melakukan tindakan preventif itu bisa lebih menukik kepada per kondisi-kondisi yang teritorialnya kecil. Ya. Jadi gini, untuk itu makanya kita awali dari bawah. Kita awali dari pendidikan dari bawah, dari rumah tangga,